Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syadida Azka dari kelas Ekonomi Syariah G dengan NIM 401210210. Saya di sini akan menerangkan peta konsep tentang integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Konsep integrasi nasional itu ada dua. Yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal, yaitu mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah konsep integrasi nasional horizontal, yaitu mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat-syarat integrasi nasional, yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Contoh kasus integrasi nasional yaitu ancaman berdimensi ekonomi. Pada ancaman ekonomi ini memengaruhi dari semakin hari akan semakin tinggi kebutuhan ekonomi, mempengaruhi kemampuan beli dari masyarakat, akan mengakibatkan kesenjangan. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu adanya persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah, mendorong integrasi nasional. Adanya ideologi nasional berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong integrasi. Adanya keinginan untuk bersatu. Adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.